Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, tiada hari tanpa belajar. Untuk video kali ini kita akan belajar tema 4 dengan subtema 2 dengan materi teks eksplanasi. Muatannya bahasa Indonesia. Untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi terjadi, dan coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah suasana di mana Indonesia melakukan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ketiga. Kemudian yang ini adalah suasana di mana Indonesia melakukan kegiatan kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau bisa disebut APEC. Manfaat globalisasi. Yang pertama, memudahkan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, mobilitas penduduk semakin tinggi. Yang ketiga, kemudahan dalam mendapatkan pemuas kebutuhan. Tahukah kalian bagaimana globalisasi dapat terjadi? Globalisasi dapat terjadi karena semakin berkembangnya media informasi dan teknologi, sehingga memudahkan seseorang untuk mengakses info dan menyebarkan info ke negara lain. Hal ini mempercepat pengaruh antar satu negara dengan negara yang lainnya. Coba baca teks berikut dengan teliti. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram yang bernama Profesor Dr. Mahsun MS digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa dengan nama Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Baiklah, dari ketiga paragraf yang saya bacakan tadi, silahkan tulis informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Yang pertama, paragraf pertama itu topik masalah, yang kedua deret penjelasnya, kemudian yang ketiga deret penjelas, dan yang keempat simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mencari informasi penting dalam setiap paragrafnya. Baiklah, terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.